Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Gadis Waradila, NIM 3140814053. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca dan soal akuntansi pendapatan guna memenuhi syarat untuk ujian tengah semester akuntansi keuangan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat neraca atau laporan posisi keuangan. Informasi keuangan di dalam neraca dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan suatu akuntabilitas untuk para manajer, baik pada kepala daerah dan para pejabat Pemda ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola. Kedua, meningkatkan transparansi dari kegiatan pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang sangat signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi suatu penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Kemudian yang keempat, memberikan suatu informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian unsur yang terdapat di dalam neraca. Pada kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf ke-64 dan ke-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapor mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut. Ada 3 unsur. Aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah. Kedua, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Yang ketiga, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Kemudian neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kemudian ekuitas. Kemudian penyusunan neraca SKPD dan PPKD. Setelah kita membuat laporan realisasi anggaran SKPD, realisasi disusun. Selesai disusun, langkah berikutnya adalah menyusun neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi posisi keuangan SKPD terkait aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada kurun waktu tertentu. Kemudian sementara neraca PPKD disusun setelah laporan realisasi anggaran PPKD. Neraca ini menyajikan informasi posisi keuangan PPKD terkait aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca gabungan pemerintah daerah disusun pada akhir tahun anggaran. Kemudian mekanisme penghilangan akun rekor tersebut yaitu melalui proses eliminasi akun-akun resiprokal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK SKPD dan akun RK PPKD. Akun RK SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan SPKD adalah hubungan antara pusat dan cabang, yang mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SPKD bertindak sebagai kantor cabang. Tetapi keduanya adalah suatu entitas pelapor, yaitu entitas pelapor pemerintah daerah yang bersangkutan. Setelah melakukan penggabungan neraca SKPD dan PPKD serta melakukan eliminasi terhadap akun-akun resiprokal, maka neraca pemerintah dapat dibuat. Kemudian
soal akuntansi pendapatan halaman 151 sampai 152 nomor 1 sampai 5. Soal kasus pertama, tanggal 20 November 2014 BUD menerima nota kredit dan bank daerah berupa penambahan rekening kas daerah atas penerimaan kas berikut. Yang pertama, pajak daerah meliputi pajak hotel sebesar 62 juta dan pajak restoran sebesar 37 juta. Restribusi daerah meliputi restribusi jasa umum sebesar 201 juta dan restribusi perizinan tersebut sebesar 50 juta. Kemudian kita membuat laporan jurnal operasional tanggal 20 bulan 11 2014. Di sisi debit ada kas di kas daerah sebesar 315 juta. Kemudian di sisi kredit ada pendapatan pajak hotel sebesar 62 juta. Kemudian pendapatan pajak restoran sebesar 37 juta. Kemudian pendapat restribusi jasa umum sebesar 201 juta. Kemudian pendapatan restribusi perizinan sebesar 15 juta. Kemudian kita membuat laporan realisasi anggaran. Di sisi debit ada estimasi perubahan SAL sebesar 258 juta. Kemudian sisi kredit pendapatan pajak hotel sebesar 35 juta. Kemudian pendapatan pajak restoran 43 juta, pendapatan restribusi jasa umum 157 juta, pendapatan restribusi perizinan sebesar 23 juta. Kemudian soal nomor 2, tanggal 25 November 2014 dibayarkan kelebihan pembayaran pajak hiburan sebesar 10 juta berdasarkan SP2D nomor 257 Pemda XYZ X1 2014 atas pembayaran pajak hiburan pada tahun anggaran belanja. Kemudian kita membuat jurnal laporan operasional pada tanggal 25 bulan 11 2014. Di sisi debit terdapat pendapatan pajak hiburan sebesar 10 juta. Di sisi kredit kas di kas daerah sebesar 10 juta. Kemudian kita membuat laporan realisasi anggaran tanggal 25 bulan 11 2014. Kita di sisi debit pendapatan pajak hiburan sebesar 10 juta. Kemudian di sisi kredit estimasi perubahan SAL sebesar 10 juta. Kemudian nomor 3, pada tanggal 26 November 2014 berdasarkan DIPA DAU nomor 1000 DIPA DAU 2014 atas nama Pagu sebesar 200 juta, pemerintah daerah Kota X menerima SP2D dari KPPNZ dan nota kredit dari bank daerah berupa dana alokasi umum untuk bulan Desember 2014 sebesar 25 juta dan dana alokasi khusus untuk bulan Desember 2014 sebesar 5.500.000 berdasarkan Dipadak nomor 1001 Dipadak 2014 atas dana Pagu sebesar 60 juta. Kemudian kita membuat jurnal laporan operasional tanggal 26 bulan 11 2014. Di sisi debit terdapat piutang DAU sebesar 60 juta dan piutang DAK sebesar 200 juta. Kemudian di sisi kredit yaitu pendapatan DAU dan laba laporan operasional sebesar 260 juta. Kemudian di laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal atau tidak terdapat jurnal. Kemudian yang nomor 4, pada tanggal 28 November 2014 BUD menerima SP2D dan KPPNZ dan nota kredit dari bank daerah atas penerimaan kas berikut. 1. Bagi hasil pajak sebesar 27.500. Kemudian yang B, bagi hasil sumber daya alam sebesar 75 juta. Kita membuat laporan operasional. Yang pertama tanggal 28 bulan 11 2014. Di sisi debit kita terdapat
kas di BUD sebesar 102 juta. Kemudian di sesi kredit pendapatan bagi hasil pajak sebesar 27.500, kemudian pendapatan bagi hasil bukan pajak 75 juta. Kemudian di laporan realisasi anggaran tanggal 28 bulan 11 tahun 2014, di sisi debit terdapat estimasi perubahan saldo sebesar 102 juta. Kemudian di sisi kredit pendapatan bagi hasil pajak LRA sebesar 27.500 juta. Pendapatan bagi hasil bukan pajak sebesar 75 juta. Kemudian yang nomor 5 yaitu tanggal 30 November 2014 dibayarkan kelebihan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah sebesar 1.500.000 berdasarkan SP2D nomor 300 Pemda XYZ X1 2014 atas penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah pada tahun anggaran berjalan. Kita membuat laporan operasional, tetapi di laporan operasional tidak terdapat jurnal. Kemudian kita membuat laporan realisasi anggaran. Di laporan realisasi anggaran tanggal 30 bulan 11 2014, di sisi debit terdapat pendapatan pajak hotel sebesar 1.500.000 juta. Kemudian yang di sisi kredit Zilpa sebesar 1.500.000 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.